Maka ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwan dan akhwat sekalian, maukah kita merenungkan agungnya kemuliaan ini bagi antum-antum yang dipilih dan diberi kesempatan untuk bisa mengikuti manhaj salaf. Silakan dihitung besarnya nikmat yang Allah berikan kepada antum semua, dibandingkan dengan sekian banyak manusia yang hidup di daerah antum atau di negara ini, bahkan di seluruh dunia, yang tidak berkesempatan untuk mengenal manhaj ini. Sudah diberikan jalan Islam, kemudian ditunjuki jalan sunnah, lengkap sudah dua bentuk hidayah kita miliki. Inilah yang namanya hidayah kepada Shiratal Mustaqim yang lengkap, yang sempurna, seperti kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahman. Hidayah kepada Islam dan hidayah kepada sunnah. Hidayah kepada Islam adalah mujmal, ya, secara umum atau garis besar daripada Shiratal Mustaqim. Dengan hidayah kepada sunnah, jalannya salaf, kita mengetahui perincian daripada jalan yang lurus ini agar benar-benar kita selamat. Bandingkan dengan sekian banyak orang yang tidak mengetahuinya, bandingkan dengan sekian banyak orang yang tidak mengenalnya. Apalagi kita-kita yang dulu pernah merasakan, sebelum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tersesat dari jalan-jalan yang benar, yang mengikuti pemahaman-pemahaman yang bid'ah, jamaah tabligh, kemudian ada Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Kita bisa merasakan gelapnya jalan saat itu, jauhnya kita dari ibadah yang saat ini yang kita bisa lakukan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kenal akidah yang benar, bisa mengenal manhaj yang benar, bisa mengenal cara beriman dan cara menyempurnakan iman kita, bisa mengikuti kajian-kajian sunnah yang merupakan nikmat yang tidak ternilai. Bandingkan dengan keadaan antum waktu dulu dan bandingkan dengan keadaan orang-orang di sekitar antum. Apalagi bagi yang diberikan hidayah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa belajar dengan baik, kemudian mendapatkan pasangan hidup yang mau diajak kepada manhaj salaf. Masya Allah, ini nikmat bertumpuk-tumpuk yang satu saja mungkin tidak dimiliki sekian banyak manusia. Belum lagi kemudian diberikan keturunan yang baik, yang mau diajak kepada pemahaman salaf, yang dengan ini peluang kita untuk mendapatkan kebaikan semakin banyak. Peluang kita dengan anak yang nanti akan amalan solehnya akan sampai kepada kita pahalanya, seperti yang saya pernah jelaskan pada pengajian yang dulu. Atau anak yang dengan sebab doanya akan ditinggikan derajat kita di sorga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna rajula la turfa'u lahu darajatun fil jannati fayaqulu anna li hadza qila bi istighfari waladika lah. Sesungguhnya seseorang manusia ada yang ditinggikan derajatnya di sorga, yang ketika itu dia bertanya, anna li hadza, bagaimana saya bisa mendapatkan tingkatan yang mulia ini padahal saya belum pernah mengamalkannya? Maka dijawab oleh malaikat atau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu adalah dengan permintaan ampun yang selalu disampaikan oleh anakmu untukmu. Maka ini merupakan nikmat yang besar. Apalagi yang kita cari di balik semua ini. Maka sangat mengherankan kalau kita dapati sebagian dari kaum muslimin, ikhwan maupun akhwat, yang masih merasa ragu-ragu untuk berpegang dengan kemuliaan Islam, yang masih berpikir untuk mencari hal yang lain yang bisa memuaskan keinginan dirinya, memuaskan kebahagiaan dirinya menurut anggapannya selain dari petunjuk dari Zat yang maha indah dan maha mengetahui segala keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Sifat ini saja sudah menunjukkan nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya itu semuanya maha indah. Tidak terkecuali syariatnya. Tidak terkecuali syariatnya yang diturunkan kepada manusia. Maka keindahan apa lagi yang kita cari selain dari syariat Islam ini? Maka sangat merugi dan benar-benar sangat dikuasai oleh syaitan pemikiran orang-orang yang masih mencari kemuliaan dari Islam, yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir yang mereka sendiri tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala enggan memberikan kebahagiaan dan kesenangan hidup kepada orang yang berpaling dari peringatannya. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
maka dia akan merasakan kesempitan hidup. Dan pada hari kiamat nanti dia akan merasakan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, rugi di dunia dan di akhirat. Khasirad dunya wal akhirati, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi di dunia dan di akhirat, dan itu adalah kerugian yang nyata. Ini nasibnya. Jadi jangan disangka kemewahan yang dirasakan oleh orang-orang kafir itu sumber kebahagiaan mereka. Ini kebodohan kaum muslimin. Orang kafir sendiri, kita baca pernyataan mereka yang merasakan kesempitan akibat dari pemahaman yang mereka jalankan. Seandainya mereka mengetahui kenikmatan Islam dan sampai kepada mereka dalam bentuk yang tidak dijelek-jelekan seperti saat ini, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba masuk Islam. Cuma memang di situ hikmahnya Allah, dia ingin mengkhususkan kebaikan ini kepada siapa yang dikehendakinya. Maka kebanyakan manusia tidak paham karena tertutupi dengan kejahilan atau hawa nafsu